kita memperingati Maulid Rasul, tak akan lari dari makan, sediakan makannya. Bahkan tidak hanya makan untuk jasmaniah kita, makan untuk rohaniah. Ya kita peringati supaya kita yang lupa jadi ingat, supaya yang tadinya tak tahu jadi tahu, supaya yang tadinya tak kenal jadi kenal. Maka mesti diperingati supaya kita jadi ingat, memperingati. Kenapa? Karena berbagai kesibukan, berbagai aktiviti kita harian, dan hati manusia ini akan terkait ataupun akan terkesan oleh apa yang dibuat harian, apa yang dibuat secara rutiniti harian, itulah yang akan berkesan di dalam hati. Maka pada malam hari ini kita memperingati, yang kita peringati adalah ajaran Rasulullah SAW yang tak pernah lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan, sentiasa fresh dalam sepanjang kehidupan umat Islam. Selagi bumi persada ini, selagi bumi tanah Melayu ini, ada orang-orang yang mencintai, mengaku sebagai umat Muhammad, maka kita akan memperingati. Bahkan di negeri Johor ini spesial peringatan Maulid sampai 4 bulan. Belum pernah saya jumpa di mana-mana negeri 4 bulan. Mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Belum jumpa Rajab, masih enggak mulutan. Ya, Masya Allah. Itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita mensyukuri. Kita hidup di bumi Johor ini, alhamdulillah. Mana kecintaan kita kepada Rasul ini tak pernah lekang dek panas. Orang yang cinta konsekuensinya, orang yang cinta itu banyak mengingatinya. Orang yang cinta mesti banyak mengingat. Kalau kita cinta kepada seseorang, si E cinta kepada si B, artinya E itu sentiasa mengingati B. Demikian juga ketika cintanya itu terbalas, maka B juga akan ingat pada E. Rasulullah SAW telah meletakkan kecintaannya kepada umat di akhir zaman ini dimanapun berada, dan sampai bila-bila pun kecintaan kepada umatnya, bahkan sampai dibawa Rasulullah SAW ketika sakit tenat menghadapi kematian ataupun saat dia nazar, yang disebut ataupun yang diingat umatku. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika berhimpun kepada para sahabat, sesungguhnya aku sangat rindu kepada sahabatku, kepada saudaraku. Ikhwan, Rasul mengatakan saudaraku, aku sangat rindu kepada saudaraku. Kemudian sahabat dia mengatakan, ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kami berjuang bersama-sama kamu, kami berjihad bersama-sama kamu, kami berhimpun di masjid sholat jamaah bersama-sama kamu. Bukankah kami semuanya ini adalah saudaramu? Kemudian Rasul mengatakan, kamu semuanya ini adalah sahabatku, karena kamu hari-hari boleh memandang dan melihat aku, setiap hari boleh berjumpa dengan aku, boleh sehari-hari boleh menatap wajahku, bersua denganku. Ya. Maka betapa indahnya di zaman sahabat sentiasa jumpa menghadap Nabi. Tapi yang dimaksud saudaraku oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku dan tak pernah berjumpa denganmu, tapi mereka mencintaiku. Ya. Kita sudah jauh
Nabi meninggalkan kita lebih dari 1400 tahun yang silam. Kita tidak pernah jumpa dengan Nabi, kita tak pernah melihat Nabi, kita tak pernah memandang wajah Nabi, kita tak pernah bersua dengan Nabi, kita tak pernah mendengar sabda Nabi. Tapi kita mencintai Rasul. Ini yang dirindukan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang silam, sehingga berlinangan air mata Rasulullah SAW membasahi pipi beliau dan janggutnya sehingga disambungnya. Jadi kita tak pernah jumpa kepada Nabi. Sehingga kalau kita ada dengar selalu nasyid, alangkah indahnya hidup ini andai dapat menatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena apa? Karena apa itu? Karena begitu kesucian wajah Rasulullah SAW yang kita tidak as-sofil mubarak. Engkau adalah seperti pandangan. Siapa saja memandangmu adalah sejuk dipandang. Sehingga apabila kita membayangkan bagaimana keindahan Nabi, bagaimana wajah Nabi, karena Rasulullah SAW wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, adalah Nabi Muhammad SAW dan sebaik-baik kejadian dan sebaik-baik perangai. Itu maka diutusnya sebagai suri tauladan untuk umat manusia di akhir zaman ini. Maka terutusnya junjungan besar Muhammad SAW membawa ajaran yang mengubah pola hidup manusia. Di saat itu manusia dalam keadaan tak tahu diri, manusia tak kenal kepada Tuhannya, bahkan tak kenal kepada dirinya. Mengubah peradaban bangsa yang dia dalam keadaan jahiliyah menjadi orang-orang yang bertamadun, menjadi orang-orang yang kenal akan dirinya, menjadi orang-orang yang naik taraf dari manusia jahiliyah menuju kepada insan kamil, manusia sempurna yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridho dan surganya. Maka kita berjanji, dulu waktu saya di kampung itu setiap malam Isnin aja mesti dia baca janji sampai hafal itu kan, sampai hafal itu. Abta'biul imla bismillatil aliyah mustadirun wa faydal barakati ala ma ana lahu wa awla. Al-jannat wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Yang sekarang sudah banyak dilupakan oleh generasi hari ini, generasi abad milenium, generasi abad modern, abad canggih, generasi yang segala-galanya konon itu sebab kemudahan, bahkan dunia hanya di ujung-ujung jari Anda. Tapi betapa ramainya manusia hari ini yang melupakan sejarah Nabi. Padahal di sebalik sejarah itu ada cikgu yang kita boleh berguru dengannya. Di sebalik peristiwa sejarah ada dokter yang boleh kita mengobat penyakit kita. Sejarah banyak dilupakan. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan beserta kenikmatannya, sa'dun, disediakan liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi siapa saja memberi
dan sholawat kepada Nabi. Berapa kali kita mengingati Nabi, membaca sholawat sehari semalam? Kan? Kita banyak tak lupa, banyak tak ingat gitu, banyak lupa begitu. Ya. Sehingga apabila kita bayangkan alangkah indahnya hidup ini, andai dapat kukucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku. Keberkatan, barokah kita membaca sholawat, agar dapat mengikut jejak langkahmu. Ayo sholawat. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya Rasulullah, Habibullah. Alangkah indahnya hidup ini. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bersama Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Artinya kita baca sholawat itu saja. Bibir yang Allah anugerahkan kepada kita, lidah yang Allah anugerahkan kepada kita, banyakkan baca sholawat. Kalau engkau mengaku sebagai umat Muhammad, cintailah dia. Orang yang cinta kepada yang dicinta pasti akan banyak mengingat. Apatah lagi disuruh oleh Allah untuk bersholawat. Ya sholawat itu banyak, apapun yang kita lakukan kan, yang tak ada kita pakai lagu, terserah, terpulang kita dalam baca. Yang penting baca sholawat. Jangan pula kita mengikuti ideologi yang tak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita baca sholawat bid'ah. Padahal jelas nyata-nyata ayat Al-Quran, firman Allah menyuruh kita. Macam mana dikatakan bid'ah? Sholawatan bid'ah, baca yasin bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Itu semua bid'ah. Ya. Kenapa disebut bid'ah? Kenapa engkau katakan ya Rasul tak buat? Rasul dan sahabat Rasul tak buat. Sampai pun saya pernah bertelaga kepada Ustaz juga gitu. Akhirnya saya pun katakan, Ustaz tadi datang ke Madinah ya apa? Naik kereta Ustaz. Itu Rasul tak pernah naik kereta. Kereta Ustaz itu jual liuter. Sampai saya kata gitu, geram je lah. Ya. Semua dikatakan bid'ah, sholawatan yang jelas-jelas Allah suruh. Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat ke atas Nabi. Lepas itu kan, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa itu yang berkata-kata? Yang berkata-kata ya ayyuhalladzina amanu siapa? Allah. Itu kan firman Allah, surah Al-Ahzab ayat 56 yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita dengar waktu khutbah Jumat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, karena itu firman Allah menyeru pada orang-orang yang beriman. Kalau kita mendengar seruan itu dan kita merasa diri orang yang beriman, saya ya Allah, kami ya Allah, saya beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat dan salam ke atas Nabi. Itu perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah. Maka jangan didengar kalau ada orang yang mengatakan oh sholawatan tuh ya bid'ah. Bid'ah itu mengada-ngada, ya, mengada-ngadakan suatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat.
kata orang-orang yang mengatakan diri salafi. Sampai belum lama ini kan dia ada kena tangkap ya, sebenarnya dari sahabat, dia mengatakan ya Ustaz, semua Ustaz yang semenanjung ini sesat semua. Ya Allah, apa yang sesat kan? Yang sesat itu sholawatan sesat, tahlil sesat, baca Yasin malam Jumat sesat. Masya Allah ya. Dan ideologi seperti ini terus akan berkembang selagi kita masih berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW, mesti akan berhadapan dengan penentang ataupun yang tidak seidea dengan kita, mengatakan kita ini melakukan bid'ah ya. Terlebih-lebih orang yang mengaku dirinya sebagai salafi itu sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit macamlah neraka ini atau dia punya. Senang nak masukkan neraka. Saya sudah banyak kali dimasukkan neraka sama ya penceramah-penceramah yang salafi. Baca memimpin sholawat bid'ah, berjanji pada ini bid'ah. Nabi tak pernah baca berjanji, sahabat tak pernah baca berjanji. Berjanji itu yang menuliskan Abu Ja'far al-Barzanji, dah tahun 500 Hijriah lebih. Itu ngadi-ngadi. Padahal itulah kita mengkaji di sebalik Barzanji itu apa? Riwayat hidup Nabi. Kita membaca riwayat hidup Nabi supaya generasi-generasi hari ini kenal pada Nabi. Kalau kita tak tahu ataupun kita tak nak mengkaji tentang riwayat hidup Nabi, macam mana nak kenal? Kalau tak kenal Nabi pasti tak akan sayang kepada Nabi. Kalau tak sayang pasti tak cinta. Maka makin hari kita berada di ujung akhir zaman. Sentiasa saya katakan dunia ini sudah tenang, dunia ini sudah tua, sudah renta, ya sudah letih dunia ini. Umurnya dah tua. Sebagaimana kita ini makin tua bukan makin gagah, bukan makin tua bukan makin molek, bukan cantik. Dunia dah tenang dan penduduk-penduduknya sudah tenang, makin kepada sampai kepada penghujungnya hari kiamat. Tanda-tanda kiamat kubro pun sudah banyak terjadi. Bukan sugro lagi, sugro kiamat, tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kubro sudah banyak terjadi. Terjadinya menyebar fitnah di mana-mana. Ya, dengan melalui setan gepeng, setan share menyebar fitnah. Tapi Rasulullah SAW sampai dia mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Inilah di akhir zaman kita tak pernah mendengar Nabi, tak pernah melihat Nabi, tak pernah. Kita hanya membaca sejarahnya, kita hanya diceritakan tentang riwayat hidupnya, tapi kita beriman kepada Nabi. Kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Ini yang dirindukan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah tergolong orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Kerinduan yang sangat. Amin Allahumma amin. Nabi sangat mencintai umatnya. Jadi kalau kita benar-benar membaca sholawat, ya, cinta kita hanya cinta palsu, cinta pura-pura, ya. Dan kita mencintai Rasulullah SAW, yang pertama rasa cinta diluahkan dengan menyebut nama, yaitu banyak membaca sholawat. Apa saja sholawat? Sholawat yang disusun oleh para ulama-ulama zaman dulu. Seperti sholawat Badriyah itu pun sholawat juga. Salatullah salamu حبيب الله
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mana yang disebut sholawat? Dan itu sholawat. Sholatullah, sholawat Allah ala Toha. Semoga terlibatkan kepada Nabi Muhammad. Mana tak ada kata-kata Nabi Muhammad. Toha itu nama lain di antara Nabi Muhammad, bro, guys. Maka perlu ngaji. Nabi Muhammad, Muhammad, Hamid, Mahmud, Al-Wahyi, Al-Mahyi, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Toha, Yasin. Ya, itu nama-nama Nabi. Ya dia juga Nabi Muhammad juga. Maka ketika kita membaca Salatullah salamullah ala Toha, Toha itu Nabi Muhammad. Nama lain di antara Nabi Muhammad. Loh, kok namanya banyak? Iya, nama kita sendiri. Saya sendiri pun namanya banyak kok. Ya toh? Saya sendiri. Kalau saya sendiri namanya kan, saya Muhammad Qasim. Ya. Tapi Pak Iwan ini manggil saya Ustaz. Iya, saya. Ya. Ada yang lain manggil Tok Guru. Ada yang manggil ini istri saya manggil, takkan manggil Ustaz. Ya, panggilannya yang. Ya. Atau ini cucu saya pun manggil, bukan manggil Ustaz. Ustaz Qasim, tak ada lah. Ya, cucu saya manggil atau anak saya manggil apa? Itu Ustaz Qasim. Iya, tapi ada saya. Jadi satu orang namanya banyak. Ya, Rasulullah ini ada Toha, ada Yasin, ada Muhammad, ada Al-Mahyi, ada Al-Hadi, ada ini Al-Muzammil, ada Al-Mudaththir. Ya, kalau kita pergi ke Masjidun Nabawi sana, mulai dari ujung ke ujung itu nama lebih dari 200. Kalau tak silap itu lebih dari 200 nama. Ya, Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Allah suruh, ya ayyuhal muzammil, yang maksud Nabi Muhammad, wahai orang yang berselimut, karena Nabi sedang tidur. Ya ayyuhal mudaththir, ya itu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada sholawat, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, itu sholawat. Boleh kalau dibaca, boleh itu disuruh oleh Allah untuk baca sholawat. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin kepada Rasulullah. Karena dia nama lain di antara Nabi Muhammad ada Yasin, ala Yasin Habibillah, kekasih Allah. Yang kita baca itu sallallahu ala Muhammad, itu kan sholawat juga. Semoga kesejahteraan terlimpahkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. Asyraqal badru alaina fahtafaz minhul buduru misla husnik ma ra'aina qaddu ya wajha sururi. Asyraqal badru, telah terbit bulan purnama ke atas kami, karena wajah Nabi sentiasa berseri-seri. Tak pernah Nabi cemberut, monyok. Pagi-pagi di rumah monyok. Kalau hidup ini lembaran pagi hari sudah dimulakan dengan monyok, sepanjang hari monyoknya. Maka mulakan pagi itu dengan ceria, dengan senyuman. Oh, zaman sekarang mana boleh Ustaz senyum pun, orang senyum kepada kita, kemana pada kita tak nampak. Pasal apa pakai lintub semua. Ya.
Jadi wajah dia qattu ya wajah sur mislah husnik ma ra'aina, suatu indah yang belum pernah kami saksikan. Wajah Nabi senantiasa berseri-seri, ini wajah surur senantiasa berseri-seri, menunjukkan Nabi senantiasa lapang dada. Dalam hidup ini diperlukan lapang dada, dalam mengarungi kehidupan diperlukan dengan ceria. Itu namanya bahagia, karena tanda bahagia itu diantaranya adalah wajahnya ceria, berseri-seri, murah senyum, lapang dada, hatinya tenang, jiwanya tentram. Itu bahagia. Maka yang kita setiap saat disuruh hayya 'ala shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo mencapai kebahagiaan. Jadi kunci bahagia di situ, sholat. Ya, ada? Belum. Jadi kunci kebahagiaan sholat. Kalau kita ingin bahagia tapi tak sholat, tinggalkan sholat, takkan bahagia bro. Bahagia bukan ada pada harta yang banyak. Bahagia bukan ukurannya bukan pada duit yang banyak, berjibun di bank simpan beratus ribu, berjuta. Itu tidak menjamin bahagia. Betapa ramainya orang yang hidup bergelimang harta tapi hidupnya gelisah, hidupnya susah, hidupnya resah, nak makan pun payah. Nak makan gula, tak boleh, kencing manis. Nak makan agak masin sedikit, tak boleh. Jadi tawar, masalah darah tinggi. Ya, nak makan daging, tak boleh. Kolesterol, ya, high kolesterol, sumbatan jantung, macam-macam. Ya. Jadi tak pernah menikmati. Di mana kebahagiaan? Bukan ada pada harta yang banyak, tapi kebahagiaan anaknya. Wajah surur, wajah yang sentiasa berseri karena lapang dada dalam mengharungi segala kehidupan. Hidup adalah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan, dan tiada pengorbanan yang disia-siakan. Allah akan memberikan nilai, akan memberikan markah setiap perjuangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke masjid, dari rumah pergi ke masjid, likulli khatwatin tamhu khati'atan wahidah wa tarfa'u darajatan wahidah. Setiap satu langkah yang kanan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, menaikkan derajat kita di sisi Allah 1 derajat. Dan langkah yang kiri akan memadamkan, menghapuskan 1 kesalahan. Untuk makin kita banyak melangkahkan kaki, itu baru langkah kaki kita. Belum lagi kita duduk di majelis ilmu, julusakum fi majlisil ilmi sa'atan khairun min atusoni al-faraqat. Engkau duduk di majelis ilmu seperti ini 1 jam, maka nilainya di sisi Allah lebih baik berbanding engkau berdiri sholat 1000 rakaat. Untung tak tahu. Untung yang luar biasa. Dan ini keluar dari Nabi, dari lisan Nabi Muhammad yang dia jujur ala amin. Manusia jujur, tak pernah bodoh, tak pernah tipu sesiapa pun. Selain mengubah pola hidup manusia dari tidak mengenal Tuhan menuju pada mengenal Tuhan. Dari yang tadinya hidup tidak bertamadun, dikala itu sudah tidak ada lagi keadilan. Di zaman itu, zaman jahilah, tak ada lagi keadilan. Masing-masing siapa yang kuat itulah yang paling menang. Di hukum yang berlaku di saat itu adalah hukum rimba. Hukum rimba. Siapa yang besar, gagah, itu yang menang. Sejak zaman dulu sampai ke hari ini, di rimba, di hutan belantara sana, yang menjadi raja siapa? Yang menjadi raja hutan siapa? Singa. Pernah dengar di hutan sana ada pilihan raya? Untuk kemarin tahun ini, udah 5 tahun yang lepas, sekarang ada pilihan raya yang memilih raja yang berkuasa di hutan ini. Pas itu kumpul semua gajah, mulai binatang yang kecil dan tikus sampai ke dosa gajah. Nah, pilihan raya gitu. Nah, milih tak ada. Itu zaman jahiliyah di situ.
Kehidupan orang-orang jahiliyah, dia kala itu dia tak mengenal keadilan. Siapa yang menang, siapa yang gagal, itu yang berkuasa. Tanpa ada keadilan. Kemudian yang kuat akan menterimi ataupun akan menindas kepada yang lemah. Sehingga kezalimanlah raja. Tapi datang Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Sunnah besar kita Muhammad SAW membawa agama Islam, dinul Islam, mengubah pola hidup manusia, mengubah cara hidup manusia sehingga keadilan ditegakkan. Bahkan ketika zaman jahiliyah, kaum wanita tak dianggap, tak ada menuntut, tak boleh menuntut hak dia, tak ada hak langsung. Dia ibarat hanya barangan yang boleh diperjualbelikan, yang boleh kalau boleh dipakai, bosan dia buang. Tak ada nilainya di mata mereka. Tapi datang Islam. Ya, Islam mengangkat tinggi-tinggi martabat kaum wanita. Sampai Rasul mengatakan bahwasanya an-nisa imadul bilad. Kaum wanita itu adalah tiang negara, tiang negeri, tiang rumah tangga. Tiang mesti kuat. Kalau tiangnya robohlah rumah tangga, robohlah negeri ini, robohlah negara ini. Diangkat setinggi-tingginya derajat kaum wanita. Jadi jauh Islam mengubah pola hidup manusia dan pola pandang manusia. Yang tadinya kaum wanita tadi tak ada hak untuk dituntut atau keadilan, tak ada bagi mereka. Tapi datang Islam, diangkat setinggi-tingginya derajat kaum wanita. Sehingga Rasul, ketika ada seorang pemuda bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Siapakah orang yang lebih berhak aku berbaik kepadanya? Qal ummaka, kepada makmu. Kultus mana? Kemudian kepada tanya saya lagi, pada siapa lagi ya Rasul? Qal ummaka, pada makmu. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qal ummaka, sampai 3 kali ummaka. Kemudian pada siapa lagi ya Rasul? Abaka, ayah. Kenapa wanita sampai 3 kali? Karena wanita mengandung, sanggup mengandung dengan jerih payah. Jasa mereka mengandung kita dalam keadaan payah. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Belum lagi melahirkan kita. Ya, itu keadilan yang seperti itu. Belum lagi membela kita dengan kasih sayang, dibelanya. Dia sanggup mengeluarkan jerih payah, mengeluarkan darah dan tenaganya untuk membesarkan anak. Disusukannya sampai 3 kali ganti. Kenapa kan laki-laki cuma sekali? Iya, karena laki-laki tidak mengandung, laki-laki tidak menyusukan anak, laki-laki tidak melahirkan. Iya, jadi 3 kali. Namanya adil bukan maknanya sama rata, lain. Adil itu waq'u syai'in fi mahalli. Artinya meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ya. Jadi kalau kita adil bukan dengan sama yang lain. Kalau kita punya anak 4 orang, lepas itu kita punya uang 100, lepas itu kita bagi seorang 25 ringgit. Itu bukan adil, itu sama rata. Nah, kalau kita bagi yang 25 ringgit kepada anak kita yang sekolah ada derajat tinggi ataupun sudah sekolah menengah, dia tahu nak membelanjakan. Tapi kalau udah umur 5 tahun dibagi 25 ringgit, beli gula-gula. Ya, itu beza tarif adil dengan sama rata. Ya, di situ ajaran Islam, ajaran Rasul tak pernah terkandek panas dan tak boleh hujan.
Dan dia adalah merupakan satu suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka kita perlu memperkenalkan sejarah Nabi itu kepada anak-anak kita. Takut anak-anak kita membesar dengan membuta terhadap sejarah Rasul. Sesuatu bangsa, apabila dia nak menguasai kepada bangsa lain, dia akan lupakan sejarah bangsa itu untuk membangkitkan semangat, untuk melumpuhkan semangat generasi muda akan dihapus sejarah yang akan membangkitkan bangsa ini akan dihapus, tak dipelajari. Sehingga kalau sudah membuta tuli terhadap sejarah, tak ada, ya, tak ada spiritual ataupun spiritual mereka lemah. Rasa ruh, rasa memiliki tanah tumpah darah lemah. Kenapa? Dia lupa akan para pahlawan dulu yang merebut kemerdekaan dari penjajah British. Ya, generasi hari ini sudah melupakan para pahlawan, para pejuang yang bergandeng nyawa, sanggup mereka hidup menderita, hidup tersiksa demi masa depan anak bangsa ini. Itu yang kemudian dihapus. Sehingga yang ada sejarah hari ini. Padahal para pahlawan gugur 1 tumbuh 1000 apabila kita mengingati sejarah masa silam, sejarah para tokoh, sejarah para pejuang. Ini kalau sudah dilupakan. Ini tuan-tuan, perlu yang kita mengingati sejarah Rasulullah SAW dan Rasulullah membawa, ya, manusia dari kegelapan menuju kepada penerangan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai penaung, sebagai penolong kepada orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari yang tadinya hidup dalam keadaan gelap gelita, tak ada panduan, tak ada pegangan, tak ada sinar yang meneranginya dalam kehidupan ini, sehingga mereka hidup mengagak-agak, mereka hidup dalam kegelapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, nurun mubin, cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ya wahai Aisyah, sifatkan padaku, gambarkan kepadaku bagaimana akhlak Rasul, kaifa khuluqu Rasulillah. Kenapa sahabat bertanya kepada Siti Khadijah, kepada Siti Aisyah? Ya karena Siti Aisyah sebagai istrinya, manusia yang paling hampir dengan Rasul, tidur bersama-sama Rasul. Kalau sahabat tahunya di luar rumah, di luar. Kan kadang ada atau seseorang itu waktu di luar bukan main, lembut, halus. Lagi kalau berbual dengan istri orang, lembut, macam bijak, ya. Mijak apa? Mijak semua tak mati, ya. Tapi apabila dalam rumah, main sepak dengan istrinya, main kasar, main tengging, ya. Mijak juga istri macam itu. Kalau dengan suami orang, lembut, suaranya pun digaya-gayakan, gitu, ya, lembut. Tapi dengan suaminya di rumah kasar, tak hormat, ya. Maka ketika itu sahabat ingin tahu bagaimana sifat Rasul di dalam rumah, artinya sewaktu tidak disaksikan oleh para sahabat. Maka Siti Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Qur'an. Kalau kau nak tahu, ya, akhlak Rasul itu Al-Qur'an. Jadi kau pahami Al-Qur'an, ya, karena Rasul adalah Al-Qur'an berjalan, Al-Qur'an yang hidup. Jadi akhlak Rasul seperti itu, begitu mulianya Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Rasul,
kedua itu sayangi peninggalannya, cintai peninggalannya. Artinya bacalah Al-Quran, pahami maksudnya dan amalkan. Kalau kita cinta Rasul tapi tak pernah baca Al-Quran, padahal Rasul meninggalkan kita. Rasul tidak meninggalkan jabatan, tidak meninggalkan harta kekayaan, tidak meninggalkan kedudukan, tapi yang ditinggalkan taraktu fiikum amrayn. Aku tinggalkan pada kamu semua wahai umatku dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selagi kamu semuanya masih berpegang teguh pada dua perkara, kamu tidak akan tersesat buat selamanya. Yaitu kalam Al-Quran, wasunnati dan sunnah Nabi. Tinggalkan dua perkara. Maka selagi kita masih berpegang teguh kepada dua perkara, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran untuk kita jadikan panduan ada 3 step, ada 3 langkah. Pertama, gemar membaca. Kalau kita cinta Rasul, gemarlah baca Al-Quran. Janganlah jadikan rumah kita ini kosong dari membaca Al-Quran. Kalau rumah yang kosong dari membaca Al-Quran seperti kubur usang, kubur tua. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumah-rumahmu kuburan. Walaupun cantik, terang, malam dia kan lampu yang gemerlapan, tapi toyor genderuwo pontianak serono di rumah. Pasal apa? Sunyi dari membaca Al-Quran. Maka jadikanlah rumah kita ini ya hiasi, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasi rumah-rumahmu dengan baca Al-Quran. Kita cinta Nabi, baca Al-Quran. Ini kadang-kadang Al-Quran di rumah tak pernah dibaca. Kadang-kadang yang pelik orang Islam tak punya Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, apa tak ada? Kalau ada penuhan disimpan di dalam almari. Ya, lasnahnya apa aneh-aneh? Hafid, habis, al-habis. Berarti makan aneh-aneh. Ya Allah, jadi bukan al-hafiz, al-habis. Habis Al-Qurannya makan aneh-aneh. Tak pernah dibaca. Enggak baca Al-Quran. Langkah yang kedua, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, pahami maknanya. Maksudnya itu dipahami. Terutama ayat-ayat yang selalu kita baca. Terutama rukun bacaan dalam sholat surah Al-Fatihah itu. Sehingga apabila kita menghadap pada Allah itu suasana hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Automatically kalau kita memahami maknanya, itu 3 dalam 1 itu memang ada. Gerak raga, gerak minda, dan gerak rasa. Ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah pun menjawab hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ya, karena kita memuji Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pun menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Allah pun menjawab majadani abdi, hambaku memuliakan aku. Dijawab orang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah pun menjawab hadza baini wa baina abdi. Inilah antara aku dan hambaku. Begitu dekat kita dengan Allah, begitu hampir kita dengan Allah, karena kita hadir iyyaka, hanya kepadamu. Mu itu kan hadir, dekat dengan kita, hampir dengan kita. Maka kemajuan teknologi hari ini, ya, yang jauh boleh didekatkan, bahkan kita boleh video call, nampak orang yang kita. Kalau dulu hanya kita dengan suara saja, sekarang gambar pun boleh, yang orangnya boleh kita lihat dan boleh kita saksikan hadir di hadapan kita dengan teknologi canggih. Lah sholat iman akan memancarkan nur, akan memancarkan gelombang yang dapat ya menjauh, mendekatkan dari yang jauh menuju yang dekat. Ketika kita membaca iyyaka na'budu, hadirkan dalam hati kita, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Walaupun dengan bisik-bisik, Allah Maha mendengar. Sami Allahu liman
hamidah. Allah mendengar, maha mendengar pada siapa saja yang memujinya. Walaupun kita hanya bisik-bisik. Allah maha mendengar. Ihdinas siratal mustaqim. Allah menjawab, hadza bainika, hadza li 'abdi. Inilah bagi hambaku. Mau minta apa? Minta petunjuk, aku bagi petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang yang telah memberi nikmat ke atas mereka, bukan jalannya orang yang telah memurkai ke atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ketika kita dalam hidup ini dihadapkan dengan dilema, ketika kita berada di simpang jalan, kanan ke kiri ke, lurus ke, kita kadang confused, takut nanti tersesat. Maka ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, artinya hadir atas mereka, bukan jalannya orang yang tersesat, bukan jalannya orang yang telah memurkai ke atas mereka, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Jadi ketika kita, oh ini jalan mesti belok kanan lah, ternyata belok kanan, arah kanan sana adalah maghdubi alaihim, dikutuk oleh Allah karena melampau. Orang-orang Yahudi bersama kunjung-kunjungnya dia melampau, sehingga dia mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibbahu, kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kekasihnya, we are children of God. Melampau, telanjang sana. Maka Allah pun mengatakan, katakan ya Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang yang berideologi Yahudi, in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jika kamu menyangka bahwasanya kamu adalah kekasih Tuhan, kekasih Allah, mati aja lah, harapkan mati aja. Ya Allah, saya matikan sajalah. Buat apa susah-susah hidup di dunia ini? Bergaduh ya, menegakkan benang basah. Lebih baik kau mati dapat surga, nikmat abadi. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, bahkan mereka takut mati. Kalau orang biasa mereka mengatakan anak-anak Allah, ya kasih Allah, apa susah hidup susah begini, lebih baik mati ya masuk surga, dijamin masuk surga. Ya, itu ke kanan. Kalau ke kiri dolin, jangan tersesat. Dolin, maghdubi alaihim bukan, dolin juga bukan. Yang kita mohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka pahami, mas itu kita amalkan, menjadi kita praktikalkan dalam lifestyle itu. Maka Al-Quran sebagai pembimbing jalan kita menuju pada jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah diantaranya dua yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, ya banyakkan mengingatinya dengan banyak membaca sholawat. Banyakkan baca sholawat, apapun sholawat, janji sholawat saja dibaca. Ya, Allah dan para malaikatnya bersalawat. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Nabi, cintai peninggalannya, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran, kitab Allah suci Al-Quran, itulah yang ditinggalkan oleh Nabi. Selagi kita masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan kemudian dijelaskan oleh Rasul dengan Al-Hadis, Sunnah Rasul, maka kita tidak akan tersesat buat selamanya. Kalau kita berpandukan pada dua perkara, tapi apabila Al-Quran sudah tak nak baca, kita ngaku sebagai umat Muhammad. Nanti kalau Rasul tak mengakui macam mana? Ya, dijadikanlah Al-Quran gemar membaca, pahami maknanya, dan kemudian amalkan. Baru kita betul-betul mencintai Rasulullah Muhammad SAW.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, mari kita baca sholawat juga ya. Sholawat apa ya? Sholawat sifat. Nah, sholawat sifat bersama-sama 3 kali kita baca sholawat sifat dengan harapan berkatnya sholawat sifat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit dari kita, terutama penyakit kronik, karena Nabi Muhammad adalah tibbil qulub, penyakit jiwa ya, dokter jiwa, dokter hati. Kalau di dunia ini banyak dokter spesial macam-macam, tapi Rasulullah adalah tibbil qulub ya. Dengan harapan mudah-mudahan penyakit hati seperti tamak, rakus, halufa itu akan membahayakan umat Islam. Rasa permusuhan, tidak bersatu, ya, anak gaduh, saling hasad dengki terhadap sesama Muslim. Nah, itu merupakan penyakit yang akan merebak ataupun penyakit yang membahayakan. Mari kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak lagi yang beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan mau yang bermanfaat semua. Amin. Allahumma amin. Rabbana alam tanah wa alim ladzi fa'al wasidan ilman nafi'ah da'wah biya subhanakallahumma tahiyatu biya salam wa akhiru da'wah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.